Revolusi industri merupakan salah satu fase penting dari kemajuan teknologi. Saat ini, dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0, yaitu suatu era yang ditandai dengan pemanfaatan IoT atau Internet of Thinking, sehingga memungkinkan terjadinya otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi perusahaan yang mencakup sistem interkoneksi, cloud computing, big data analysis, serta sistem cyber physical security. Perkembangan zaman yang juga diikuti oleh perkembangan teknologi menyebabkan kebutuhan manusia akan sumber daya terus mengalami peningkatan. Adanya perkembangan teknologi terus mendorong peningkatan kemampuan manusia untuk memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin demi memenuhi utilitasnya. Air merupakan salah satu sumber daya inti yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan hidup manusia. Rata-rata, manusia menggunakan 300-380 liter air setiap harinya yang setara dengan 16-20 galon air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti mandi, mencuci, dan konsumsi. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah air di dunia juga cenderung mengalami penurunan akibat semakin maraknya kegiatan alih fungsi lahan resapan air menjadi kawasan permukiman. Selain itu, terjadinya revolusi industri 4.0 juga terus mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya air selama bertahun-tahun tanpa adanya upaya restorasi. Pengelolaan sumber daya air ini menghadapi permasalahan yang serius pada era revolusi industri 4.0. Pada era revolusi industri ini, kebutuhan terhadap air akan semakin meningkat, mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, sehingga praktik pengambilan air tanah dapat dilakukan secara masif. Hal ini memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan persediaan air tanah dalam jangka panjang. Sebagai dampak dari terjadinya revolusi industri 4.0, dunia kini telah mengalami krisis air, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya krisis air ialah karena adanya manajemen sumber daya air yang belum baik. Krisis air ini memicu penurunan muka air tanah yang saat ini sudah mencapai kurang lebih 75 meter. Hal ini akan terus memburuk jika tidak dilakukan pemulihan secara langsung. Pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam praktiknya, pengaturan hukum terkait sumber daya air di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, berubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, dan kemudian kembali mengalami perubahan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimanakah kondisi perlindungan hukum sumber daya air di masyarakat pada era revolusi industri 4.0 dan bagaimanakah regulasi pengelolaan sumber daya air pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu, bagaimana pengelolaan kebijakan sumber daya air pada era revolusi industri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, sumber daya air dan seluruh kekayaan alam di bumi dimiliki oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, di mana kesejahteraan rakyat terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya beberapa aspek pengelolaan sumber daya air, diantaranya kegiatan konservasi untuk melindungi kualitas air, pengendalian kerusakan untuk melakukan pemulihan kondisi air, dan pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung aspek pengelolaan sumber daya air. Namun pada kenyataannya, regulasi sumber daya air sangat dipengaruhi revolusi industri 4.0 yang melakukan proses sistem secara cepat. Beberapa pola revolusi industri diantaranya big data, digital ekonomi, hingga robotik. Maka dari itu, jalan keluar dalam pemerataan kecanggihan teknologi dengan sumber daya air harus melakukan harmonisasi untuk membentuk regulasi yang sesuai dengan kepentingan sumber daya air. Organisasi yang memiliki kuasa berperan mengatur penyelenggaraan guna mengedepankan penyediaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sumber daya air. Setelah itu, kebijakan apa yang terjadi untuk pengelolaan sumber daya air pasca Undang-Undang Cipta Kerja? Aturan Cipta Kerja merujuk pada kondisi pemerintah pusat. Keterkaitan tersebut berimplikasi dalam pengelolaan sumber daya air yang mengalami sentralisasi dengan kewenangan terbatas.
Tindakan regulasi atas batasan otonomi tersebut mendorong terbentuknya konsep pengelolaan sumber daya air baik dalam wujud perlindungan hukum maupun pengelolaan langsung bagi masyarakat, sehingga pentingnya membangun harmonisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air yang merata dan terstruktur. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 menjelaskan bahwa perekonomian diperuntukkan demi kemakmuran bersama dan bukan untuk kemakmuran perorangan. Pasal tersebut didukung dengan Pasal 8 Ayat 6 yang menyatakan bahwa penggunaan sumber daya air harus dipergunakan untuk kepentingan pokok terlebih dahulu, baru setelah kepentingan pokok terpenuhi, sumber daya alam dapat digunakan untuk kepentingan usaha. Sedangkan adanya amandemen akibat disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan sebuah peluang terhadap sumber daya air untuk dimanfaatkan demi kepentingan komersial, sehingga seakan-akan air bukan lagi menjadi kepentingan publik, namun menjadi kepentingan private. Perubahan pasal tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja membuat adanya batasan hak terhadap otonomi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya air. Namun, batasan tersebut bukan berarti pemerintah daerah tidak memiliki peran sama sekali, karena pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah yang lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih rendah terkait pengelolaan sumber daya air masih dimungkinkan. Beberapa hal yang harus dilakukan agar pasal yang berubah setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja tidak menimbulkan paradigma serta tetap dalam tujuan yang sama dengan dasar undang-undang pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yaitu yang pertama, perlu adanya konsultasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR guna mendapatkan kepastian mengenai arah kebijakan pengelolaan sumber daya air setelah disahkannya Undang-Undang tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, perlu dilakukan konsolidasi mendalam untuk instansi-instansi terkait guna melakukan persiapan menjadi pengelola sumber daya air daerah yang baik dan dapat menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan sesuai dengan daya dukungnya. Dalam persiapan tersebut, hal-hal yang harus menjadi poin penting diantaranya penetapan kawasan lindung sumber daya air, penetapan zona konservasi tanah dan cekungan air tanah, dan penetapan kebijakan dan strategi sistem penyediaan air minum. Dampak revolusi industri 4.0 dan globalisasi membuat teknologi semakin canggih, sehingga diperlukan penyesuaian regulasi pengelolaan sumber daya air yang tepat untuk bisa mengikuti perkembangan zaman yang pesat. Sumber daya air diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang selanjutnya diperbaharui oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang kemudian diamandemen pada pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja, yang dalam isinya justru tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 karena hak setiap otonomi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air semakin terbatas. Ini perlu menjadi evaluasi karena seharusnya regulasi pengelolaan sumber daya air harus mengedepankan aturan undang-undang yang sudah dibentuk oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait perlindungan atas pengelolaan lingkungan hidup, sehingga seharusnya terbentuk harmonisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait pengelolaan sumber daya air yang merata dan terstruktur tanpa membatasi hak otonomi pemerintah daerah.